Hai semua, untuk memindahkan objek kecil memang tidak begitu sulit, namun jika objek yang dipindahkan memiliki ukuran raksasa, tentunya bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan tim khusus agar dapat memindahkannya, selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang matang agar objek yang dipindahkan dapat aman sampai tujuan. Dan berikut ini adalah beberapa pemindahan objek yang terberat di laut. Pemindahan Troll. Troll E platform merupakan offshore platform berjenis gravity-based structure, di mana penopang dasar platform jenis ini memanfaatkan ukurannya yang besar dan beratnya untuk mendukung fasilitas produksi pada perairan dalam. Platform tipe ini banyak digunakan pada ladang migas yang berada di area kutub atau perairan yang memiliki gelombang tinggi. Troll E platform memiliki tinggi 472 meter dengan berat 683.600 ton. Dan juga Troll E ini pernah masuk dalam Guinness World of Record dalam kategori objek buatan manusia terbesar di dunia yang pernah dipindahkan. Pembangunan platform ini sangatlah kompleks yang meliputi dua komponen utama yang dibuat secara terpisah, yakni bagian kaki platform dan bagian dek platform. Ketika Troll E platform sudah menjadi satu bagian utuh, langkah selanjutnya adalah proses pemindahan menuju lokasi terakhirnya di Troll Gas Field untuk mengekstraksi gas alam. Pemindahan platform ini menggunakan tugboat yang berjumlah total 10 buah yang berjarak 200 km dari tempat lokasi. Saat proses pemindahan, Troll E platform ini awalnya memiliki berat 683.000 ton, dan ketika ditarik dengan tugboat, beratnya menjadi 1,2 juta ton. Hal ini dikarenakan balas yang berada di kaki platform berisi air. Proses pengiriman itu membutuhkan waktu 7 hari, dan pada saat momen pemindahan tersebut di tahun 1996, membuat heboh para penduduk lokal dan mancanegara. Saking hebohnya berita tentang pemindahan platform ini, sempat diisukan akan menjadi kandidat baru untuk 8 keajaiban dunia. Pemindahan bangkai kapal. MV Sewol merupakan kapal feri untuk mengangkut penumpang dan kargo yang berbendera Korea Selatan. Namun pada 16 April tahun 2014, terjadi tragedi paling mengerikan yang akan selalu diingat oleh masyarakat Korea Selatan, yakni karamnya kapal MV Sewol di pinggiran pantai Korea Selatan. Kapal Sewol tersebut sedang mengangkut 476 orang yang mayoritas adalah murid Danwon High School yang sedang melakukan perjalanan dharma wisata. Setelah dilakukan proses penyelidikan, tenggelamnya kapal Sewol diakibatkan karena memuat beban yang berlebih secara ilegal. Kargo yang dimuat jumlahnya 2 kali lebih banyak dari batas kapasitas, serta kebanyakan kargo tidak diamankan dengan benar. Dengan kondisi itu, ketika kapal berbelok tajam, kargo bergeser dari tempatnya serta mempengaruhi titik keseimbangan kapal. Sehingga menyebabkan kapal miring, terbalik hingga kemudian karam. 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2017, dilakukan operasi penyelamatan untuk mengangkat bangkai kapal dari dasar laut. Kapal akan dibawa ke darat, lalu dilakukan pencarian lagi terhadap 9 orang yang jasadnya masih belum ditemukan oleh para tim penyelamat dulunya. Dalam mengangkat bangkai kapal, 2 tongkang yang berada di atas lokasi karamnya kapal Sewol diposisikan sejajar berdekatan. Setelah itu, bagian bawah kapal Sewol digali dan kemudian dipasang balok-balok baja. Selanjutnya, hidrolik jack yang berada di kedua tongkang menarik kapal sampai 2/3 bagian kapal terlihat di atas permukaan air laut. Nantinya, bangkai kapal akan diangkut oleh kapal pengangkut semi-submersible yang sudah ditempatkan di bawah kapal Sewol. Kapal pengangkut itu kemudian akan membawa bangkai kapal Sewol menuju ke pelabuhan Mokpo yang berada di kota Mokpo, Korea Selatan. Di pelabuhan Mokpo, bangkai kapal Sewol akan diangkut menuju dry dock menggunakan trailer SPMT 600 Axle Line dengan jumlah total 2.400 roda.
Untuk proses pengangkatan kapal Sewol dari dasar laut membutuhkan waktu 8 hari, sedangkan untuk memindahkan kapal Sewol menuju dry dock di Pelabuhan Mokpo membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Dan proses pemindahan bangkai kapal Sewol menuju dry dock itu merupakan salah satu proses pemindahan objek yang terberat di dunia menggunakan trailer SPMT. Pemindahan spar platform. Aasta Hansteen merupakan ladang gas yang berlokasi di utara Laut Norwegia. Di lokasi ladang gas ini sering dilanda cuaca buruk dengan kedalaman 1.300 meter. Untuk mengekstraksi gas alam yang ada, Equinor, yakni sebuah perusahaan milik pemerintah Norwegia, membutuhkan spar platform yang diberi nama Aasta Hansteen. Spar platform adalah sebuah struktur lepas pantai yang terdiri dari sebuah tabung vertikal berbentuk silinder yang memiliki kaki-kaki penyangga. Jenis platform itu memang dirancang khusus untuk mengekstraksi migas di perairan dalam. Spar platform Aasta Hansteen memiliki tinggi total 200 meter, sedangkan untuk bagian tabung silindernya memiliki diameter 50 meter dan berbobot 46.000 ton. Spar platform ini dibuat oleh Hyundai Heavy Industries di Korea Selatan dengan biaya sekitar 52 triliun rupiah. Dan meskipun dibuat di Korea Selatan, namun lebih dari setengah komponen-komponennya dibuat di Norwegia. Ketika selesai dibuat pada tahun 2017, platform direncanakan untuk dikirim ke lokasi tujuannya di ladang gas Norwegia yang berjarak sekitar 26.876 km. Pengirimannya terbagi dalam dua bagian secara bertahap, yakni pengiriman bagian bawah yang berupa tabung apung silinder, barulah mengirimkan bagian atas yang berupa dek platform. Untuk pengirimannya, Equinor bekerjasama dengan perusahaan asal Belanda menggunakan kapal semi-submersible raksasa yang bernama Dokwijs Vanguard. Kapal Dokwijs Vanguard mampu memuat kargo hingga 123.000 ton, dan selama perjalanan dari Korea Selatan ke Laut Norwegia, kapal Dokwijs Vanguard membutuhkan waktu selama 2 bulan agar sampai ke lokasi tujuannya. Setelah di lokasi tujuannya, kapal Dokwijs Vanguard akan tenggelam ke bawah air. Kemudian tabung silinder ditarik keluar dengan beberapa tugboat menuju lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya tabung silinder akan diisi dengan air sebanyak 50 juta liter, kemudian ditarik sampai posisi vertikal sambil dilakukan beberapa pengetesan. Pengiriman berikutnya adalah bagian atas platform yang berada di lokasi konstruksi di Korea Selatan. Bagian dek platform yang berbobot 24.000 ton itu juga dikirim menggunakan kapal semi-submersible. Nantinya bagian atas itu akan disatukan dengan bagian bawah yang telah dikirim sebelumnya. Dan selama proses pemindahan dari Korea Selatan menuju Laut Norwegia tersebut, menjadikannya sebagai salah satu operasi pemindahan objek yang terberat di dunia.